Kalau mendengar kata BNN, apa sih yang langsung terbersit? Apakah horornya pengaruh narkoba? Atau mirisnya melihat angka kenaikan kasus saat ini? Sudut Kota kali ini yang akan menjawabnya. Selamat datang di Sudut Kota, episode BNN Surakarta. Kembali lagi di Sudut Kota, kali ini di episode BNN Surakarta. Seperti yang kalian lihat, saat ini saya Senja Kurdia senang banget karena Sudut Kota main ke kantor BNN Surakarta. Bersama dengan Bapak David Ahutape ya, Kepala BNN Surakarta. Selamat pagi Pak David. Pagi Mbak Senja. Kabar baik Pak? Baik. Terima kasih nih sudah menjamu kami untuk ngobrol-ngobrol nih terkait dengan, ya kalau kita bahas narkoba kayaknya nggak akan ada habisnya ya Pak David ya. Oke, kali ini tema kita seputar narkoba. Kemarin itu sempat heboh nih Pak David ya, bahwa Polda Jateng merilis kalau ternyata yang terbaru ini Solo Raya ini termasuk menjadi zona merah narkoba di lingkungan Jawa Tengah. Tanggapannya seperti apa Pak David? Iya, memang untuk Solo Raya, kita Solo Raya ini jadi urutan kedua setelah Semarang gitu, untuk Jawa Tengah. Tapi itu memang tidak terlepas dengan berbagai perkembangan pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Jadi Solo Raya dikenal sebagai salah satu wilayah yang pertumbuhan perekonomiannya, pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Dan ini tentu menjadi magnet juga bukan hanya bagi investor legal, tapi juga bagi investor ilegal gitu. Dalam arti sindikat narkoba itu pasti selalu mencari peluang, mencari tempat-tempat untuk melakukan ekspansi bisnis mereka gitu. Nah, jadi dengan posisi seperti itu memang ini harus menjadi perhatian ekstra bagi semua pihak, bukan hanya penegak hukum tapi juga masyarakat. Jadi ini memang di satu sisi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan wilayah itu baik, tapi di situ juga kita harus semakin waspada karena gerakan-gerakan ataupun di situ ada potensi pasar ilegalnya juga. Baik juga, karena dari sisi bisnisnya tuh ada gitu. Ya, betul. Oke. Kemudian nih, kalau kita lihat kan memang angka untuk kasusnya semakin sekarang nih menyasar kepada anak-anak yang di bawah umur, pelajar-pelajar begitu, yang kemudian akhirnya banyak yang beranggapan kayak, wah ini jangan-jangan nih pengedarnya itu tuh bisa selalu aman, selalu bisa ya mulus jalannya karena ada orang dalam nih. Seperti apa Pak? Jadi kalau kita bicara orang dalam ini, fakta memang seperti itu. Tapi kita lihat juga orang dalam ini orang dalam di mana gitu. Karena kalau kita berbicara narkoba itu sangat kompleks, melibatkan berbagai pihak, berbagai instansi, bukan hanya penegakan hukumnya saja gitu. Jadi mulai dari regulasinya bagaimana gitu. Sampai kepada yang di ujung mungkin penegakan hukum dan sebagainya, criminal justice systemnya. Gitu. Jadi orang dalam tentunya secara institusi tidak seperti itu, tapi tentu ada oknum-oknum yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat narkoba ini. Jadi kita tidak memungkiri memang ada oknum-oknum seperti itu. Tapi itu tentu bukan bagian dari sebuah kebijakan institusi. Malah kalau itu sudah menyangkut kepada institusi, biasanya akan dilakukan tindakan-tindakan tegas gitu terhadap oknum-oknum tersebut. Gitu. Pada dasarnya nggak ada yang mau melindungi. Gitu ya Pak? Tidak, pada dasarnya tidak ada. Tapi kadangkala ada oknum yang buta matanya, buta hatinya, karena memang kapital dari sindikat narkoba ini seringkali
di luar perkiraan kita gitu. Dalam arti mereka punya kapital yang besar yang bisa mempengaruhi banyak pihak. Oke, jadi anggapan tersebut ya ada benarnya. Cuman kalau ditelisik lebih jauh ini memang bukan murni seperti itu. Artinya itu ada oknum yang bermain ada gitu. Jadi kan sering disebut kalau sudah banyak bukan oknum lagi, tidak seperti itu juga gitu ya, tidak seperti itu. Jadi ini memang oknum pastinya karena sebagian besar pasti menolak, tapi memang ada yang seperti saya sebut tadi, ada segelintir yang benar-benar mengambil kesempatan. Dan bagi kita di BNN, saya rasa juga di institusi penegakan hukum yang lain, oknum-oknum seperti ini pasti dianggap sebagai pengkhianat dan pasti ditindak tegas. Baik-baik, jadi memang ini butuh satu proses yang panjang, PR yang juga lumayan challenging begitu ya Pak ya? Ya kalau kita lihat sejarah dunia dalam upaya penegakan hukum atau penanganan narkoba ini kan bukan setahun 2 tahun. Ini sudah dimulai dari secara regulasi kelembagaan mungkin dimulai dari awal abad ini gitu. Awal abad yang lalu gitu. 1900-an regulasi-regulasi mengenai narkoba ini selalu muncul, tapi memang ya mungkin sama dengan perjalanan peradaban itu sendiri, narkoba kan memang ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Jadi kalau dari zatnya juga kita lihat sebagian itu kita butuhkan, sebagian memang benar-benar dilarang, benar-benar akan merusak, tapi pada dasarnya ini kan ada jenis-jenis tertentu yang memang dibutuhkan untuk pengobatan medis dan sebagainya gitu. Nah, jadi ada kontradiksi di situ, ada mungkin celah-celah yang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jadi itu yang menjadikan seolah-olah nggak selesai-selesai gitu ya, seolah-olah tidak selesai-selesai. Tapi karena memang itu melekat menjadi sebuah permasalahan yang nyata dari masyarakat kita gitu. Baik-baik. Nah tadi kalau bahas juga terkait dengan kontroversi begitu ya Pak ya, mungkin yang sempat ramai kemarin ganja yang katanya untuk medis, kemudian juga ada beberapa bahkan yang sampai sudah punya testimoni nih kalau misalkan berobat di luar negeri itu bisa dipergunakan karena legal di sana. Sampai sekarang kan masih terjadi perdebatan begitu ya Pak ya, karena ada yang dianggap juga ya memang ada fungsinya, tapi nanti resiko setelah itu yang lebih panjang. Kalau dari BNN seperti apa Pak? Ya sama, jadi kita tentu seperti yang sudah diamanatkan oleh World Health Organization yang memberikan kebijakan-kebijakan terhadap narkotika dan obat-obatan gitu. Mereka juga merekomendasikan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas ganja untuk pengobatan. Gitu. Jadi tidak serta-merta itu langsung dianggap sebagai obat untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah, memang di kita ini mungkin baru dimulai gitu. Jadi bangsa kita ini kan baru menghadapi berbagai cobaan lah. Gitu. Jadi kalau kemudian sumber daya kita mau langsung dialihkan misalnya untuk penelitian ganja, saya rasa terlalu naif lah karena prioritas tentu harus mendahulukan mana yang lebih dulu gitu. Nah, apalagi kita tahu mungkin untuk penyakit-penyakit tertentu yang diklaim bisa disembuhkan oleh ganja ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian kan tidak berbiaya murah gitu. Nah, jadi itu mungkin yang khusus untuk ganja itu. Ya kita lihat ke depan kayak bagaimana gitu. Karena negara-negara yang kemudian melegalisasi ganja untuk keperluan medis juga bukan tanpa pro dan kontra gitu. Jadi masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan gitu, diperjelas dalam hal itu. Saya rasa pemerintah kita Indonesia sudah mulai untuk melihat ke situ, tapi kita lihat bagaimana ke depan. Ya memang masih butuh banyak pertimbangan karena nggak main-main nih untuk pasien juga ya Pak David ya. Jadi kalau ada iklan dulu jangan main-main, nah katanya gitu. Itu zaman dulu gitu. Oke.
Nah ini kalau melihat tadi Solo Raya sebagai salah satu daerah zona merah di Jawa Tengah begitu Pak. Pak David juga sudah pernah beberapa kali tugas di berbagai daerah. Kalau melihat Solo Raya itu seperti apa sih Pak? Apakah memang juga wah ini kayaknya jadi daerah strategis gitu untuk peredaran narkoba sendiri? Iya, tadi kita udah sampaikan bahwa Solo Raya ini sedang melihat dan berkembang cukup pesat. Baik dalam perekonomian, perkembangan wilayahnya, gitu, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tentu ini menjadi salah satu daya tarik juga bagi sindikat narkoba karena kita tahu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ini juga menjadi target dari sindikat-sindikat narkoba untuk memasarkan barang ilegalnya. Jadi ya tentu sangat penting kita berharap dan kita upayakan Solo Raya jangan sampai menjadi beberapa wilayah yang telah lebih dahulu dinyatakan merah seperti ada beberapa wilayah di Sumatera atau di Kalimantan, di Jakarta sendiri gitu. Ada tempat-tempat tertentu yang seolah-olah tidak tersentuh gitu oleh hukum gitu. Nah, jadi kita upayakan jangan sampai Solo Raya ini seperti itu tentunya. Nah, ini membutuhkan kerjasama semua pihak gitu. Jadi mulai dari masyarakatnya, pemerintah yang memberikan regulasi, aparat penegak hukum yang bisa melakukan penegakan hukum secara tegas dan sama gitu dalam arti tidak membeda-bedakan gitu. Kemudian juga mungkin dari sisi edukasi khususnya untuk generasi muda pelajar ini menjadi satu hal yang penting untuk kita lakukan. Baik. Karena ini memang kalau kita lihat Solo Raya kaitannya dengan narkoba agak cukup miris tadi ketika tahu zona merah gitu. Walaupun juga ternyata ya semua daerah begitu ya Pak sudah ada celahnya di sana. Di samping itu juga ternyata sebagian besar ini sudah menyasar di angka 15 sampai dengan 25 tahun gitu. Kemudian juga ada istilah paket hemat begitu Pak. Jadi yang disampaikan seperti kayak ini harga pelajar, kemudian juga menyasar itu sudah benar-benar kalau mungkin sebelumnya lebih kepada kalau mereka kan belum bisa cari uang sendiri nih, nggak bisa beli gitu. Tapi ini muncul istilah itu. Seperti apa tanggapan dari BNN Surakarta sendiri Pak David? Jadi paket hemat ini biasanya merefer kepada jenis biasanya ya. Kalau dulu itu putau, tapi belakangan ini sejalan dengan tren perkembangan sabu, itu paket hemat itu sering merefer kepada jenis sabu gitu. Iya, jadi memang ini salah satu cara yang dilakukan oleh sindikat untuk memperluas cakupan pangsa pasar mereka gitu. Jadi ada paket-paket yang dibuat dengan dipasarkan dengan harga yang relatif lebih murah daripada mungkin yang katakanlah yang reguler gitu. Tapi kita harus tahu juga lagi-lagi ini kan ilegal mereka mereka bisa saja membuat komposisinya itu sesuka-suka mereka. Yang tahu kan mereka, yang penting orang yang menggunakan itu bisa mendapatkan efek seperti yang dalam bayangan mereka gitu. Nah kalau itu sebagian besar racun, nah ini kan tentu lebih berbahaya. Jadi paket hemat itu bukan berarti lebih sedikit gitu. Tapi kalau di kita mungkin purity-nya gitu, purity-nya itu dikurangi dan sebagainya. Yang pasti sindikat nggak akan pernah rugi dan tidak itu mau rugi. Tidak akan pernah rugi. Dan tidak mau rugi juga gitu. Dengan berbagai cara malah dalam titik tertentu paket hemat ini memberikan keuntungan yang lebih besar buat mereka. Nah jadi orang tua juga harus tahu misalnya yang contoh kecil saja memberikan uang saku untuk anak sekolah itu sebenarnya yang wajar berapa gitu. Nah, karena kadang-kala ini patungan kan, anak-anak ini faktanya mereka patungan untuk sekali pakai dan sebagainya gitu. Nah ini lagi-lagi ini challenge buat kita, ini tantangan buat kita semua, BNN, kepolisian gitu. Nah jadi ada yang seperti ini, bagaimana kita menyikapinya gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi memang ada dan ini
ya kalau misalkan tadi dibilang yang reguler aja jelas efeknya bagi tubuh, gimana kemudian yang ilegal yang dengan harga yang mungkin diiming-imingi menjadi ya harga pelajar tadi begitu ya. Nah ini kalau ngomongin tentang pemberantasan narkoba begitu Pak, kan karena banyak tuh masyarakat yang apatis gitu, kemudian pesimis, yang dirasa kayak kapan habisnya ya kalau tingkat atau angkanya tuh naik terus begitu. Itu wajar atau tidak sih Pak? Karena sejalan juga dengan strategi yang dilakukan dari BNN, dari kepolisian, dari pemerintah pusat juga. Lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa ini memang sebuah penyakit gitu ya. Penyakit yang melekat dalam peradaban di hampir semua bangsa. Jadi pelanggaran, penyimpangan itu kan selalu ada di mana-mana gitu. Penyimpangan norma, penyimpangan hukum. Nah sekarang yang lagi, bukan sekarang, sudah sejak beberapa waktu gitu ya, narkoba ini menjadi sebuah hal yang seolah-olah tidak bisa diselesaikan sehingga membuat masyarakat apatis. Jadi saya mungkin mengembalikan kepada masyarakat. Terus kalau apatis kita harus bagaimana gitu? Saya rasa kalau apatis tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Justru kita harus memperbaiki apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kekurangan, kelemahan di segala aspek penanganan permasalahan narkoba ini. Jadi BNN itu, misalnya saya ngomong dari sisi BNN, kita punya beberapa strategi yang telah ditetapkan dari pucuk pimpinan kita, mulai dari hard power approach yang berupa penegakan hukum, soft power approach yang mengarah kepada upaya-upaya edukasi, kemudian ada smart power approach yang dijalankan mengikuti tren perkembangan digitalisasi dan teknologi saat ini, dan tidak melupakan kerjasama dengan semua pihak lokal, nasional, regional maupun internasional. Karena kerjasama ini sangat penting. Tidak ada satu lembaga yang bisa menyelesaikan permasalahan narkoba sendiri, karena permasalahan itu sedemikian kompleks. Jadi di situ ada masalah kesehatan, di situ ada masalah hukum, di situ ada masalah budaya, sosial dan sebagainya. Sangat kompleks gitu. Nah, jadi tidak bisa sendiri. Begitu juga kalau kita bicara misalnya di level yang lebih atas, regional, internasional, kita tahu bahwa misalnya narkoba ya atau narkotik yang masuk ke Indonesia itu kan banyak dari luar gitu. Kita punya produk lokal tapi hanya untuk produk lokal dalam arti yang diproduksi di wilayah negeri, kita di Indonesia. Tapi yang tren sekarang memang banyak yang dari luar negeri gitu, dari beberapa negara tetangga kita maupun dari Asia Tenggara, dari Cina dan sebagainya gitu. Nah ini butuh kerjasama di tataran penegak hukum, karena melibatkan warga negara dari banyak negara, kejahatannya juga penyelundupannya cross border, melewati yurisdiksi beberapa negara, jadi ini butuh kerjasama yang erat. Nah, di level lokal juga demikian, kita dengan Polres selalu kerjasama erat, dengan di pemerintah kota ada Badan Kesbangpol yang membidangi. Kemudian ada juga dinas pendidikan dan sebagainya. Yang semua ini pada intinya bagaimana kita bisa bersama-sama bekerja untuk menjadikan Solo Raya, Surakarta sebagai wilayah yang bersih narkoba. Gitu. Oke. Pak David, kali ini tim dari Sudut Kata sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang kadangkala tuh menjadi asumsi masyarakat gitu. Nanti kita akan cek faktanya seperti apa ya. Bisa disiapkan question roll-nya. Oke, kita masih menunggu ya untuk terima kasih.
sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti Pak David bisa ambil untuk nanti kita bahas begitu Pak. Silakan. Dapat door prize ya. Baik. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kalau udah pernah kena, nggak akan pernah bisa 100% sembuh. Ini fakta atau mitos, Pak David? Jadi kita di BNN tidak menggunakan istilah sembuh. Kita pakai istilah pulih. Dan secara simpel, kepulihan dari narkoba itu adalah perjuangan seumur hidup. Jadi begini, simple sainsnya itu kira-kira kalau orang udah menggunakan narkoba maka akan ada sel-sel atau sarafnya yang terganggu. Gitu. Kerusakan saraf tidak seperti kerusakan otot gitu. Yang dengan mudah bisa mungkin hitungan minggu, bulan bisa kembali lagi. Saraf, kalau bahasa awamnya, saraf kalau udah putus apa bisa nyambung gitu. Nah, jadi kesembuhan seperti dari sebuah penyakit itu kita tidak gunakan istilah itu, tapi kita gunakan kepulihan. Satu lagi yang menyebabkan kita tidak berani menyebut sembuh dan pulih dan kita bilang ini ada perjuangan seumur hidup, karena memori pada saat mereka menggunakan itu stay, dia ada di otak kita gitu, dia tetap ada memori itu. Jadi kalau fisiknya pun sudah sembuh, memorinya kan masih ada. Nah ini yang menjadi tantangan bagi pengguna-pengguna yang kemudian bisa pulih. Itu seumur hidup dia masih mengalami cobaan-cobaan itu. Jadi kalau misalnya pulihnya baru sebentar, misalnya kalau dia tadinya pengguna katakanlah putau, pengguna penasun misalnya, dia lihat di televisi ada suntikan saja itu bisa membangkitkan memorinya. Gitu. Sampai sebegitunya ya Pak? Ya. Atau pengguna sabu, pecandu sabu yang kemudian berhenti, kalau dia ngelihat bong itu tiba-tiba ngerasa mulas. Gitu. Nah itu hal-hal yang biasa. Nanti boleh ditanyakan kepada kepada konselor kita. Konselor gitu. Ya, oke. Jadi begitu ya. Istilahnya lebih ke pulih, karena kalau sembuh tadi kaitannya kan dengan bagaimana psikis dan juga fisiknya sendiri begitu Pak. Dan pulih itu perjuangan seumur hidup loh. Jadi nggak ada jaminan kalau udah rehab, sudah nggak make, habis itu sembuh total? Nggak make lagi gitu. Oke, total recovery oke. Tapi masih akan ada yang tersisa, ada yang tertinggal gitu. Baik, kita ke pertanyaan kedua, silakan Pak David. Oh, mana? Ini aja. Nah, gambaran sakau itu seperti apa? Oh, sakau. Itu zat ya Pak istilah resminya? Sakau, sakit karena dikau. Oh. Wah kalau ini sih gambarannya udah orang-orang pada tahu Pak kalau itu Pak. Heartbreaker deh. Jadi sakau itu kan slangnya jangkis, slangnya pengguna. Sakit karena putau. Putau itu putih. Putih itu maksudnya heroin gitu. Jadi dari situ. Sakau sakit karena putau, putih, heroin. Nah kalau di dalam dunia adiksi ini disebut dengan withdrawal syndrome, gejala putus jak. Jadi seseorang yang sudah menjadi pecandu itu akan mengalami berbagai gejala manakala dia tidak lagi atau berhenti menggunakan zat tersebut. Nah, jadi tergantung kepada tingkat kecanduannya, adiksinya itu sejauh mana. Semakin berat adiksinya, maka gejala sakaunya juga akan semakin berat gitu. Dalam arti kalau yang paling ringan mungkin hanya sekedar kedinginan, keringat dingin, ingusan gitu, atau gelisah. Tapi kalau semakin dia semakin berat itu ada yang sampai menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, sampai berguling-guling menahan rasa sakitnya gitu.
Di beberapa kasus misalnya ada, ya ini di era Putau gitu, ada orang tua yang tidak kuat melihat anaknya mengalami sakau itu. Orang tua, anaknya kesakitan, orang tuanya nggak kuat melihat, pada akhirnya orang tua yang kemudian memberikan. Ya, nah, jadi sedemikian kadangkala beratnya orang sudah sakau itu. Nah ini yang menyebabkan orang kemudian sulit untuk keluar dari jerat lah, kita sebut jerat penggunaan narkoba itu. Itu satu dari tingkat adiksinya, tapi ada juga misalnya perbedaan antara sakau yang menggunakan jenis tertentu, ini berbeda dengan sakau misalnya antara sakau Putau dengan sakau sabu itu. Berbeda ya Pak ternyata? Berbeda, gitu. Model-model sakaunya berbeda. Tapi withdrawal syndrome itu ada. Sakau memang pertama kali dipakai untuk istilah gejala putus zat pada penggunaan heroin dan Putau gitu. Nah, cuma kemudian berkembang ada, ya kalau bahasa resminya withdrawal syndrome, gejala putus zat gitu. Oke, jadi begitu. Tapi ada yang bilang kan katanya ada yang ngerasa tuh kayak mau mati kalau nggak kena lagi atau nggak dipakai lagi. Sebenarnya kalau misalkan nggak diapa-apain gitu Pak, lagi sakau, itu yang terjadi sama si pemakai ini apa sih Pak? Asal dijagain aja gitu. Asal dijagain, oke. Dalam arti misalnya kalau dia dehidrasi kemudian ya diberikan minuman atau cairan untuk mengurangi dehidrasinya, dijaga agar jangan dia melukai dirinya dan sebagainya, melukai dirinya, melukai orang lain gitu. Tapi lagi-lagi saya harus sarankan bahwa kalau sudah sampai ke taraf seperti itu, ya jangan ditangani sendirilah. Jadi sebaiknya ditangani oleh yang sudah profesional untuk menangani orang yang mengalami gejala-gejala putus zat seperti itu gitu. Karena jangan sampai salah penanganan dan sebagainya. Karena kita kan kadang-kala kita CPR aja belum tahu gitu kan. Nah jadi bagaimana membantu orang pernafasan dan sebagainya gitu. Jangan sampai nanti justru ini berdampak buruk kepada yang sedang mengalami sakau gitu, yang bersangkutan gitu. Jadi kalau sudah sampai kepada tahap sakau yang berat, lebih baik segera mengambil bantuan profesional, bisa ke BNN, bisa ke rumah sakit, bisa mana. Nggak ditangkap kok gitu. Nggak ditangkap. Nah ini nih, yang kadang tuh salah kaprah ya Pak ya, karena takut di sana kalau udah terlanjur kena, nanti malah dipidana dan mungkin ya kalau misalkan ngomongin tentang masa depan ya pasti udah terganggu sih ya Pak ya. Pasti. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak David. Oke. Nah ini tuh yang banyak sekali dijadikan apa ya, sebenarnya bukan pembenaran ya, cuman merasa kayak ya ada efeknya gitu. Fakta atau hoax konsumsi narkoba untuk obat kuat? Kuat apa nih, ngangkat lock apa? Jadi nggak capek-capek. Oke, ya ya jenis stimulan biasanya dia akan memberikan boost bagi performa seorang fisik biasanya. Sabu misalnya itu banyak digunakan oleh orang yang bekerja dalam durasi waktu yang panjang gitu. Nah jadi kalau arti obat kuat diartikan ke situ ya mungkin ya sampai pada titik tertentu gitu. Setelahnya dropnya butuh penggantian yang lebih lama. Kadang kala misalnya waktu istirahatnya tidak cukup, padahal dia harus bekerja lagi, kemudian pada akhirnya pakai lagi. Nah jadi siklus seperti itu berulang. Lama-lama bukan obat kuat lagi, tapi ya bisa mempersulit dalam melakukan pekerjaan, karena tanpa itu dia jadi tidak bisa gitu. Kemudian kalau obat kuat dalam arti ya banyak orang menggunakan untuk keperluan ranjang, untuk seks gitu ya. Ya seperti itu gitu. Banyak orang menggunakan, namun harus disadari bahwa ini juga bukan tanpa efek gitu. Jadi penggunaannya untuk waktu tertentu itu malah akan mematikan kemampuan seksual khususnya laki-laki gitu. Di dalam
penanganan adiksi itu sering ada istilahnya meddik gitu. Jadi manakala organ reproduksi laki-laki pada akhirnya tidak mampu berfungsi kalau tidak distimulasi oleh jenis-jenis narkotika tersebut, misalnya narkoba tersebut, misalnya sabu tadi gitu. Nah ini ya sayangnya banyak orang yang kemudian menyandarkan kemampuannya pada narkoba ini gitu. Jadi kalau dibilang ini hoax pada satu titik mungkin itu ya, tapi pada titik lain pastilah ini pasti justru akan sangat mengganggu bagi performa atau kemampuan seseorang gitu. Itu sebabnya juga seringkali narkoba ini dianggap sebagai sebuah solusi. Walaupun pada akhirnya nanti pada titik tertentu dia akan menjadi balik lagi ke orang yang malah ini memperparah keadaan sebenarnya. Itu yang sering terjadi. Oke, jadi ada faktanya, ada hoaxnya. Iya. Tengah-tengah. Iya. Kita mau lihat dari sisi mana? Dari sisi mana tapi dulu? kalau secara umum ya nggak ada bagus-bagusnya lah, nggak ada enak-enaknya juga. Gitu. Jadi kalau kenikmatan sesaat itu kan apa ya? Ya kecuali kalau Anda sudah sangat hedon dan memang butuh kenikmatan sesaat, habis itu langsung ke kuburan ya. It's your choice. Bahasa langsung ke kuburan nih. Oke, itu tadi 3 pertanyaan sudah dijawab sama Pak David. Pak David ada kenalan nggak nih Pak untuk juga sharing di sudut kota kali ini? Oh ya. Seperti apa? Kayaknya kemarin udah janjian juga ya, Pak David kita ya? punya konselor yang punya pengalaman, mungkin lebih berpengalaman dari saya. Ini nanti bisa digali lagi. Oke. Oh, satu pertanyaan terakhir nih Pak David. Kan banyak tuh beredar di lingkungan grassroots sih biasanya. Dulu kan sempat takut, sempat heboh gitu. Misalkan kayak, oh ada narkoba di dalam tinta ballpoint. Oh ada kandungan narkoba di dalam permen gitu. Itu sebenarnya apakah ada ke sana Pak? Nah gini, jadi kalau tinta ballpoint dulu. Ada namanya jenis bahan adiktif yang bisa menyebabkan kecanduan, bisa menyebabkan simpelnya mabuk gitu. Yang kandungannya itu solvent atau pelarut kalau di kimia itu. Jadi ada misalnya jenis sulfuric acid, methyl keton, toluen. Itu ada di tinta, ada di cat, ada di spidol gitu. Ada di hairspray, ada di kutex, pembersih kutex. Nah ini kalau bensin, gitu. Jadi kalau kita hirup itu kan bisa mempengaruhi otak kita juga. Jadi bisa menghilangkan kesadaran tergantung seberapa banyak yang kemudian dikonsumsi. Nah ini berbeda dengan yang permen tadi. Kalau kita lihat di luar, permen itu ada istilahnya edibles, jadi ada ganja dalam bentuk coklat, kopi, permen, macam-macam produk olahannya gitu. Jadi dalam hal ini saya lebih menekankan ke ininya lah, ke pesannya gitu. Yang dulu dipesankan oleh orang-orang tua kita, jangan terima makanan dari orang yang tidak dikenal, minuman itu masih sangat relevan sampai sekarang gitu. Karena pada akhirnya narkoba itu bisa dibentuk dalam produk apa saja gitu. Jadi simpelnya gini, kalau dia udah bisa jadi dicairkan, maka dia akan bisa dibentuk menjadi apa saja gitu. Banyak jenis flaka yang beredar di Amerika misalnya, itu bentuknya benar-benar mirip seperti permen yang di sini ada di mana-mana. Gitu. Jadi katakanlah mungkin orang tidak untuk mencari untung atau menjual narkoba gitu, tapi untuk menimbulkan satu gejolak saja itu sangat mungkin. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah memang ada permen narkoba, ya memang ada gitu. Dulu memang pernah bahkan
Happy Five itu dijual dalam bentuk permen gitu, atau pernah yang dijual dalam tanda kutip ini ya, ilegal, dalam bentuk effervescent yang dicairkan dengan air gitu, dilarutkan seperti itu. Jadi ya hati-hati menerima makanan dan minuman dari orang yang tidak dikenal. Bahkan sekarang dari yang dikenal aja juga harus hati-hati, bagaimana nggak dikenal ya? Ya bisa jadi. Ya. Oke, nanti kita ke Mas Ardian. Ya. Pak David, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak Kita Senja. lanjutkan juga ngobrol Sehat selalu. ya. Nanti kita akan lanjut bersama dengan konselor dari BNN Surakarta dengan Mas Ardian untuk sharing lebih lanjut di Sudut Kota. Halo Mas Ardian. Halo Mbak Apa kabar Mas? Kabar baik Mbak. Nah ini tadi yang sempat dijelaskan juga sama Pak David ya, kalau Mas Ardian ini adalah seorang konselor adiksi yang juga pernah menjadi pemakai. Itu dulu sempat pakai dalam jangka waktu berapa lama sih Mas Ardian? Kurang lebih 10 tahun lebih. Ya. Sejak usia berapa? Sejak usia 16 tahun. 16 tahun. Itu di SMP kelas 3 menjelang lulus SMA saya udah pakai di awalnya. Dan ini jadi satu masa yang sampai sekarang, kalau tadi Pak David sampaikan kan perjuangan seumur hidup untuk recovery ya? Iya betul Mbak. Oke deh, kayaknya enaknya sharingnya sambil jalan-jalan kali Mas Ardian. Boleh, ya. Mbak. Sambil kita lihat juga, ini tuh ada di dalam kantor BNN Surakarta ya, ada berbagai fasilitas di sini. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Ardian juga. Nah, tadi kan 10 tahun Iya. pakai dari SMP kelas 3. Tiga. Zaman itu mungkin juga masih jarang ya pelajar yang udah pakai, atau seperti apa Mas kondisinya? Kalau di zaman saya itu termasuk sudah banyak Mbak, tapi mungkin kan tidak seketat ini untuk bahaya di hukumnya gitu loh. Pengawasannya ya. Jadi kalau dibandingin zaman saya itu pakainya tuh masih sembarangan, jadi nggak di ruang tertutup, nggak ngumpet-ngumpet. Iya, terbuka. Masih, terbuka di pinggir jalan itu kita pakai ya cuek aja. Nah makanya masih awam juga sama edukasi perihal hukumnya. Nah makanya ya jadi semena-mena gitu dan banyak yang ikut menggunakan. Baik. Kemudian kalau kita lihat kan ini ada kalau lihat fase Mas Ardian yang dulu dengan sekarang, ini kan sekarang jadi konselor malah. Pernah ada di titik terendah seperti apa yang akhirnya, wah ini butuh pengobatan gitu ya, Mbak, ya. Harus kayak diberesin, harus sembuh nih. Oke, kalau dari saya sendiri ya mungkin fase orang beda-beda ya Mbak ya, titik terendahnya. Kalau dari saya paling utama pas saya kehilangan kakak kandung saya yang juga menggunakan narkoba jenis putau. Nah, dan setelah itu posisi saya jadi anak tunggal. Oke. Sempat ada di masa seperti itu ya? Iya, anak tunggal, dan di situ saya merasa jadi tidak percaya diri dan saya merasa beban. Ini saya bisa nggak nih sendiri anak tunggal untuk menyenangkan atau membahagiakan orang tua nantinya. Dan disitulah saya juga lebih terpuruk lagi. Dan setelah abang saya nggak ada itu, nah disitulah saya juga ada keinginan untuk membereskan penggunaan saya. Tapi saya masih bingung, saya harus kemana? Seperti itu, karena saya juga waktu itu kan masih awam tentang informasi rehabilitasi atau apa, dan waktu itu pandangan saya rehabilitasi pun masih rehab itu kayak penjara, mesti diteralis, iya menakutkan, masih persepsi saya seperti itu. Dan akhirnya saya berkomunikasilah sama temen, itu biasanya nyebutnya PIC, partner in crime, dulu teman pakai partner in crime, PIC ya? PIC ya. Dan dia udah selesai dulu penggunaannya, dan dia sekarang melayani di tempat rehabilitasi yayasan swasta.
Nah, saya ngubungin, udah saya menawarkan diri, saya mau akses rehabilitasi. Yang sebetulnya saya ngajuin diri itu bukan karena juga sepenuhnya ingin beres penggunaan saya juga. Saya udah bingung, saya mau kemana, di keluarga juga udah ditolak secara nggak langsung, dan saya nyari perlindungannya ke rehabilitasi. Dan di sisi lain posisi itu saya juga sedang ada gesehan di perihal hukum. Makanya saya cari tempat Jadi berlindung. kayak ini ya, satu-satunya cara yang aman loh ya untuk akhirnya rehabilitasi. Jadi emang meskipun nggak sepenuhnya niatan saya untuk beres gitu loh ke rehabilitasi. Tapi ya itu ya apa, saya juga nggak nyangka luar biasanya, oh ternyata rehabilitasi itu ya bisa beresin gua nih, ibaratnya gitu. Yang sebelumnya saya menyangka sematinya saya akan konsumsi obat ini. Saya udah nggak bisa ngelak, nggak bisa ngindarin dari obat atau penggunaan saya ini. Saya sudah menjudge diri saya tuh seperti itu udah. Karena juga penggunaannya cukup lama nih, 10 tahun. Ya. Pernah kepikiran sampai suicide gitu Mas? Kalau itu enggak Mbak, cuman rasa putus asa aja sih. Tapi nggak sampai saya untuk punya pikiran atau ingin melakukan atau merencanakan suicide tadi. Nggak sampai ke situ sih, saya cuman lebih menarik diri dan jadi antisosial seperti itu. Karena tadi sudah merasa tertolak, udah nggak ada yang menerima, dan udah stigma di rusak mana-mana, gitu ya, udah sakit. Betul. Kemudian pengalaman nih, recovery. Karena memang waktu, walaupun juga perjuangannya ini belum berhenti sampai sekarang ya. Tadi Mas Ardian juga nggak ada sebutannya mantan pengguna gitu, adanya di proses recovery. Seperti apa? Oke. Susah nggak Mas? Rasanya? Iya. Kalau seorang edik, seorang pecandu, seorang pengguna, emang itu nggak ada kata sembuh ya Mbak ya. Karena kan ini sifatnya penyakit otak kronis. Dan itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Seperti halnya penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu kan nggak bisa disembuhkan, bisanya dipulihkan dengan cara mengolah makanannya. Nah, kalau si edik atau pecandu mengelola pola hidup, pikiran, emosional, dan segalanya yang ke arah psikologi. Seperti itu, makanya ada bahasa relapse atau kambuh. Nah, jadi yang jadi warning buat pecandu juga. Ini ada masanya nanti dia punya keinginan lagi timbul meskipun udah bertahun-tahun nggak pakai, 10 tahun nggak pakai, tapi itu tetap ada rasa sugestinya nanti. Nah itulah yang makanya seorang pecandu nggak bisa disembuhkan karena masih punya sifat kekambuhan dan sugesti itu. Itu yang masih sampai sekarang terus diperjuangkan sambil juga sharing ya teman-teman, karena jadi konselor juga ya. Soalnya kan juga seorang pecandu itu juga memiliki trigger atau pemicunya sendiri-sendiri Mbak. Ada yang ibaratnya ngeliat botol kecil aja dia udah ada kepicu untuk pakai karena dia biasa make di situ. Make dengan alat botol itu, misalnya dan yang lain-lain atau sedotan atau suntikan, bahkan suatu tempat pun bisa jadi pemicu karena dia biasa pakai di situ atau transaksi di situ. Nah, itu bisa jadi pemicu dan itu yang harus dimiliki seorang recovering addict lah ya Mbak, kita nyebutnya. Jadi seorang pecandu yang ada di dalam pemulihan itu harus punya skill untuk gimana mengontrol diri ketika sedang ke-trigger gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Ardian. Dan sekarang ini tuh kita ada di Klinik Pratama Rehabilitasi Ngudi Waras. Ini tuh juga ada di BNN Surakarta ya, Mas Ardian ya. Biasanya nih gimana Mas proses untuk kesini, misalkan ada keluarga yang ingin mengantarkan adiknya kah atau anggota keluarga yang lain? Itu kalau klinik ini kan rehab itu ada dua ini Mbak, sifatnya ada dua, ada yang compulsory sama yang voluntary. Nah, kalau yang compulsory mungkin yang sebelumnya bersinggungan dengan hukum dan ya mungkin dari hasil BAP atau penyidikan dan emang arahnya harus di rehabilitasi. Nah itu kalau yang voluntary biasanya awalnya datang
dengan sendirinya tuh orang tua. Awalnya emang konsultasi, dia menanyakan keluarganya yang tersandung penggunaan, minta saran atau minta arahan, lalu yaudah disitulah kita memberikan akses rehabilitasi yang ada di klinik Pratama Ngudi Waras ini. Dan kalau klinik kami ini kan rehab jalan atau rawat jalan saja, Mbak. Nah, kalau emang dari keluarga ingin rawat inap, kita bisa rekomendasi awal tetap ke Lido Balai Besar. Tapi kalau yang pengen tetap dekat di wilayahnya atau di kotanya, kami kan di sini juga bermitra sama yayasan swasta. Baik. Nah, itu bisa kita rekomendasikan di yayasan tersebut. Oke, jadi yang terdekatnya ke sini dulu untuk Iya. nanti seperti apa penanganan selanjutnya Iya, gitu ya. betul. Baik, mungkin yang terakhir Mas Ardin ada pesan gitu untuk generasi muda supaya menjauhi narkoba, karena ini sudah pengalaman, sudah makan asam garam ya selama ini. Silakan Mas Ardin. Oke, buat teman-teman yang di luar atau di manapun saat ini yang mungkin melihat atau mendengar saya, narkoba itu emang ringan. Kadang kita bisa berpikiran awalnya untuk menguasai narkoba itu sendiri, kita bisa mengendalikannya. Tapi jangan salah, sebaliknya kita yang akan dikendalikan oleh narkoba itu, dan kita akan dijerat dan sulit lagi untuk keluar. Dan pesan saya, jangan sampai masuk ke lingkaran itu, jangan ada kepikiran coba pakai, ingin tahu, itu dibuang. Jadi jangan sampai Anda mencoba atau mencicipi itu sedikit pun. Karena di narkoba itu ada penggunaan pertama, ada penggunaan kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tetap jaga pikiran kita, jaga mental kita, jaga psikis kita, emosional kita, dan kita harus tetap latih life skill kita untuk problem solving, atau setiap ada masalah kita bisa memecahkannya tanpa bantuan drugs. Nah, itu tadi podcast episode kedua Sudut Kota featuring BNN Surakarta. Thank you for watching, kita ketemu lagi di episode berikutnya.